Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Aji Pratama dari kelas Sistem Benam 1. Di sini saya membawakan proyek akhir yang berjudul Automatic Scarecrow Using PIR Sensor. Selanjutnya, pada PPT ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama ialah pendahuluan, kedua ialah perencanaan sistem, ketiga adalah desain rangkaian dan simulasi, keempat adalah hasil percobaan dan kesimpulan. Bagian pertama pendahuluan. Di sini ada latar belakang, apa yang melatar belakangi dari saya membawa proyek akhir ini adalah salah satu permasalahan bagi orang yang suka berkebun adalah banyak hewan yang mengganggu, bahkan merusak di area perkebunan. Banyak solusi yang ditawarkan pada masalah ini pada era sekarang, seperti membeli atau membuat sebuah boneka pengusir. Banyak boneka pengusir yang sudah menggunakan listrik, sehingga tidak perlu digerakkan secara manual. Nampaknya penggunaan listrik pada boneka pengusir ini cukup mempengaruhi tingkat konsumsi listrik, sehingga terjadi peningkatan beban biaya listrik. Apa sih solusi yang diharapkan pada pembawaan proyek Automatic Scarecrow ini? Ialah pertama, dapat mengusir hama di kebun. Dua, tidak membebani pada biaya listrik di rumah. Ketiga adalah bekerja secara efektif. Keempat ialah minim maintenance atau perawatan yang mudah. Kita masuk ke proyek akhirnya, Automatic Scarecrow Using PIR Sensor. Pertama adalah perencanaan sistem. Batasan-batasan permasalahan pada proyek akhir ini adalah A. Automatic Scarecrow ini dirancang menggunakan Arduino Uno. Yang kedua, analisa Automatic Scarecrow ini dirancang untuk mendeteksi adanya pergerakan dan menggerakkan boneka pengusir atau Scarecrow. Yang ketiga, membahas spesifikasi dan cara kerja dari komponen yang digunakan pada Automatic Scarecrow. Yang keempat adalah membahas cara kerja dari sensor PIR dalam mengidentifikasi masalah. Yang kelima adalah membahas cara kerja interkoneksi sensor dan perangkat luar ke microcontroller Arduino Uno. Yang terakhir adalah membahas hasil pengukuran dari Automatic Scarecrow. Di sini ada beberapa teknologi modern yang diterapkan. Yang pertama adalah microcontroller yang berupa Arduino Uno. Yang kedua adalah motor driver L298N. Yang ketiga adalah sensor PIR. Arduino Uno ini ialah sebuah microcontroller. Sebuah board microcontroller yang memiliki chip ATM Mega 3284 dengan 14 input atau output. Di antaranya ada 6 output PWM, 6 input analog, kristal kuarsa 16 MHz, koneksi USB, koneksi power, header IC SP, dan tombol reset. Fungsinya Arduino ini nanti akan diprogram sesuai dengan apa yang saya butuhkan dalam menggerakkan si boneka pengusir tersebut. Dari program tersebut diharapkan dapat menggerakkan boneka Scarecrow. Nah, singkat saja spesifikasi dari Arduino Uno ini adalah operating voltage yang berupa 5 volt, input voltage yang rekomendasi adalah 7 sampai 12. Di sini saya menggunakan 12 volt. Input voltage itu 6 sampai 20, ini limitnya. Dan pinnya tadi ada 14. Selanjutnya ada motor driver L298N. Motor driver ini di alat ini fungsinya ialah untuk menggerakkan motor DC 12 volt. Di sini terdapat 3 pin. Dapat 3 pin yang pertama ya 12 volt. Ini sebagai input masukan atau supply power masuk yang berupa 12 volt. Yang kedua adalah ground. Ground ini nanti dihubungkan pada breadboard yang ada. Yang ketiga adalah 5 volt. Ini adalah sebuah tegangan logika untuk mengendalikan apa yang akan terjadi di dalam si L298 ini. Selanjutnya ada pin yang untuk mengubah arah dan untuk menyalakan si dinamonya ini. Yang disebutkan ada pin in 1 atau in 2. Input 1 atau in 2. Pin ini berfungsi sebagai input motor A untuk mengatur arah berputar motor A. Selanjutnya ada ENA, yaitu sebuah sinyal PWM motor A yang digunakan untuk mengatur kecepatan si motor DC-nya. Selanjutnya ada pin yang tidak digunakan, itu pin in 3 dan in 4, fungsinya sama dengan in 1 dan in 2, dan dia untuk output sebagai motor B. Selanjutnya ada ENB atau NB, ini untuk motor B juga sebagai pengatur arah. Selanjutnya ada sensor PIR. Sensor ini kegunaannya pada
proyek saja ialah untuk mendeteksi gerakan yang ada di sekitar area kebun. Pergerakan ini dapat ditangkap sejauh 7 meter dengan sudut tangkap ialah 120 derajat. Sensor ini memiliki 3 pin utama, yaitu adalah pin VCC atau pin yang akan dihubungkan pada breadboard pada kutub positif, kedua pada breadboard atau pada Arduino di bagian 5 volt. Selanjutnya ada pin output yang di tengah, itu ialah pin untuk mengoutput logika dari apa yang ditangkap oleh sensor. Misalnya sensor PIR menangkap pergerakan, maka dia akan mengirimkan logika 1 atau high yang akan digunakan melalui output tersebut. Atau apabila tidak ada pergerakan, maka akan dikirimkan 0 atau low pada si pin tersebut. Selanjutnya ada pin ground. Ini pin ground akan dihubungkan pada Arduino atau breadboard yang telah tersambung dengan supply. Pada pin ini juga terdapat dua mode operasi, yaitu adalah repeat trigger atau non-repeatable trigger. Tegangan input pada pin ini ialah DC 4,5 sampai 20 volt dengan arus statis yaitu 50 mikroampere. Jenis pin ini adalah pin HCSR 501. Selanjutnya ada komponen kabel USB. Kabel USB ini adalah fungsinya pada proyek ini adalah untuk menyambungkan antara komponen Arduino Uno dengan komputer yang akan memprogram apa yang akan dilakukan oleh Arduino tersebut. Selanjutnya ada breadboard. Breadboard ini adalah sebuah papan yang dimana kita tidak harus mensolder, sehingga lebih mudah dan lebih praktis, tinggal bongkar pasang bila kita ingin membongkar pasang. Breadboard ini disuplai breadboard ini memiliki dua jalur, itu jalur plus dan jalur minus. Jalur plus ini disambungkan kepada kutub positif sumber tegangan. Selanjutnya adalah negatif, itu dihubungkan dengan kutub negatif pada sumber. Selanjutnya ada kabel jumper. Nah, ini kabel jumper ini juga merupakan komponen yang tidak lepas dari si breadboard ini. Kabel jumper ada 3, male to male, male to female, dan female to female. Selanjutnya ada active buzzer. Active buzzer yang saya gunakan pada ini adalah buatan jenis PS0, yaitu artinya ini hanya active buzzer ini hanya bisa mengeluarkan suara pada frekuensi tertentu. Saya ralat, hanya bisa mengeluarkan pada frekuensi yang tetap, tidak dengan passive buzzer yang bisa dimodifikasi suara bunyinya. Active buzzer ini nanti akan dikoneksikan pada Arduino. Karena memiliki dua pin, yaitu pin positif dan negatif. Pin positif akan masuk ke digital pin pada Arduino dan negatif akan tersambung dengan ground. Selanjutnya ada komponen motor DC. Motor DC ini yang saya pakai adalah 12 volt, yaitu jenis RS305. Fungsinya motor ini nanti dia akan menggerakkan si boneka scarecrow-nya itu. Motor di sini tersambung oleh output 1 dan output 2 pada driver L298N. Selanjutnya ada power adapter. Power adapter ini akan berfungsinya pada alat ini adalah untuk mengkonversi arus rumah, itu tegangan rumah 220 volt ke sekitar 12 volt 1 ampere. Selanjutnya ada jack DC connector. Jack DC connector ini fungsinya untuk meng-separate atau memisahkan kutub positif dan kutub negatif dari power adapter sehingga bisa disambungkan pada breadboard. Selanjutnya ada desain rangkaian dan simulasi. Di sini adalah sekilas arsitektur sistemnya, yaitu ketika adalah 12 V DC power supply dialiri ke dalam driver L298N. L298N ini yang 5 volt tadi dimasukkan kepada Uno Arduino agar ada tegangan output 5 volt yang keluar dari driver menuju Arduino sehingga Arduino bisa bekerja. Nah, di driver L298N juga ada motor DC 12 volt yang disambungkan pada output 1 dan output 2. Arduino Uno juga memberikan umpan balik, yang dimana driver L298 ini pin in1 dan in2 serta ENA-nya juga masuk kepada pin digital si Arduino Uno. Selanjutnya sensor PIR atau sensor PIR yang cukup memiliki peran penting. Sensor ini berfungsi untuk menangkap gerakan yang tadi juga disebutkan bahwa sensor ini pin outputnya
terhubung dengan pin digital sebagai input oleh Arduino. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer di sini terhubung dengan kutub positifnya terhubung dengan Arduino, sehingga buzzer nanti akan berbunyi. Nah, ini adalah bentuk rangkaian fisiknya. Motor DC 12 volt L298N, Arduino Uno, konektor, PIR sensor, breadboard, kabel jumper, kabel USB, power adapter. Nah, ini adalah kode program dari Arduino. Di sini di sini L298N kan memiliki 3 input yang kami pakai adalah in1, in28. Selanjutnya in1 itu kita masukkan ke pin 9, in2 ke pin 8, bus atau buzzer kita masukkan ke pin 7, PIR 12. Itu atau output dari si PIR itu kita masukkan 12. Nah, di sini ada kalibrasi untuk speed sensornya ini untuk berkalibrasi. Selanjutnya kita mendeklarasikan pin modenya NA sebagai output, in1 sebagai output, in2 sebagai output, bus sebagai output, PIR sebagai inputnya. Di sini PIR itu adalah mengendalikan semua outputnya ini. Semua output bergantung pada si PIR-nya ini. Selanjutnya adalah serial pin 9600 sila untuk membuka kode teks 9600 BAUD. Selanjutnya ada serial print in, ini menunjukkan calibrating sensor, menunjukkan bahwa sensor sedang berkalibrasi selama 60 detik. Setiap 1 detik akan di-print tanda titik menandakan bahwa sedang ada kalibrasi. Ketika kalibrasi selesai, maka akan di-print down, dan akan sensor aktif. Selanjutnya di void loop ini, apabila digital read A sama dengan digital read PIR, apabila PIR mendeteksi gerakan, maka itu akan sama dengan 1. Dan apabila if A sama dengan 1, maka akan terprint di kotak dialog bahwa movement detected, sehingga in1, in2, ENA, bus itu akan mengirimkan input high. In1 high, in2 low, ENA 200, buzzer high. Kenapa in2 low? In1 high, in2 low. In1 high itu untuk mengatur arah. Apabila kalau misalnya in1, in2 sama-sama high, maka tidak akan bersinergi si motor DC-nya. Sehingga arusannya ada satu arah yang pada motor DC. ENA 200 maksudnya apa? Ini untuk mengatur kecepatan si motor DC berputar. Selanjutnya else. Else berarti kan logika cuma ada 0 dan 1. Bila else adalah A sama dengan 0, maka no movement detected. Semua buzzer, semua pin yang di L2986 akan di set menjadi low, menjadi 0. Nah, hal tersebut diulang selama interval 1 detik, di mana sensor PIR akan bekerja meng-scan ulang area perkebunan setiap 1 detik. Selanjutnya adalah simulasi rangkaian. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian cara kerjanya. Di sini sudah ada alat yang dihubungkan kepada sumber listrik. Di sini ada power adapter, terus ada konektornya, separator antara kutub positif dan kutub negatif yang akan disambungkan pada breadboard. Seperti yang dilihat, kutub positif akan dimasukkan kepada breadboardnya sendiri dan kutub negatif akan dimasukkan kepada jalur negatifnya sendiri. Seperti yang dilihat, sini Arduino sudah dimasukkan program dan tampaknya sedang bekerja. Nah, di sini ada Arduino, di sini ada sensor PIR, di sini ada motor driver L298N, dan di sini ada motor DC 12 volt. Cara kerjanya sebagai berikut ialah ketika ada pergerakan seperti ini, maka sensor akan terus bekerja, yang menyebabkan buzzer di sini akan menyala, serta dinamo sini akan berputar yang akan nanti terhubung dengan bonekanya. Setelah dilepaskan dan ada delay. Nah, setelah dilepaskan, sini terlihat karena sensor PIR ini jangkauannya adalah 120 derajat, maka ia akan menangkap segala pergerakan yang ada 120 derajat dengan jarak maksimal 7 meter. Seperti yang terlihat ada pergerakan di area tangkap sensor, sehingga membuat buzzer serta dinamo akan berputar. Sekian presentasi cara kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian hasil pengukuran. Di sini saya lakukan sebuah pengukuran selama 30 detik dengan interval 1 detik.
Ya, bisa dilihat bahwa pada interval tersebut bahwa alat bekerja sesuai dengan keinginan. Sini juga ada hasil grafik hasil pengukurannya, bisa dilihat. Selanjutnya kita masuk kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat ya bahwa automatic scarecrow using PIR sensor dengan menggunakan motor DC 12 volt dan buzzer terbukti dapat bekerja dengan cara menangkap pergerakan oleh sensor PIR. Kedua, apabila terdeteksi adanya aktivitas pergerakan pada sensor, maka sensor akan mengirimkan output high yang akan diproses menjadi input oleh Arduino. Ketika input high dari PIR sensor, maka motor DC 12 volt akan bekerja serta buzzer akan berbunyi. 4. Ketika input low dari PIR sensor, maka motor DC 12 volt akan berhenti bekerja, serta buzzer akan berhenti berbunyi. Yang terakhir adalah automatic scarecrow using PIR sensor terbukti dapat menjalankan kerjanya sebagai pengusir hama di area kebun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.